Analisis kebutuhan diklat, Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, Teknologi Pendidikan. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madya Adiwiraha dengan NIM 1911021026 dari kelas A. Pembahasan sekarang yaitu ada definisi analisis kebutuhan diklat, yang kedua tujuan dan manfaat analisis kebutuhan diklat, yang ketiga ada tahapan analisis kebutuhan diklat, dan yang terakhir pendekatan dalam analisis kebutuhan diklat. Definisi analisis kebutuhan diklat. Penilaian kebutuhan pelatihan adalah suatu proses sistematis dalam mengidentifikasi ketimpangan antara sasaran dengan keadaan nyata, atau diskrepansi antara kinerja standar dan kinerja nyata yang penyelesaiannya melalui pelatihan. Menurut Lembaga Administrasi Negara tahun 2003.28. Nah, dari pembahasan di atas didapatkan bahwa analisis kebutuhan merupakan proses yang digunakan untuk menentukan permasalahan kinerja dan sebagai penentu pelatihan untuk menyusun pelatihan. Goldstein dan Bukton mengungkapkan penentuan kebutuhan akan pelatihan harus dilakukan melalui analisis baik tingkat organisasi, jabatan, tugas, pekerjaan, maupun individu. Nah, bagi-bagiannya yang pertama yaitu ada analisis tingkat organisasi. Analisis tingkat organisasi untuk mengetahui bagian mana dalam organisasi memerlukan pelatihan. Yang kedua, analisis tingkat jabatan, tugas, dan pekerjaan. Mengidentifikasi isi pelatihan yang dibutuhkan artinya, apa yang harus dilakukan pegawai supaya dapat melaksanakan tugas sesuai jabatan yang kompeten. Yang ketiga itu ada analisis tingkat individu. Mengidentifikasi karakteristik pegawai artinya, kemampuan dan keterampilan apa yang seharusnya diperlukan untuk melaksanakan jabatan. Sekarang, saya akan lanjut ke tujuan dan manfaat analisis kebutuhan diklat. Yang pertama, tujuan AKD menurut Kaswan 2011.257. Jadi tujuannya yaitu mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah pelatihan dibutuhkan dalam organisasi. Jika dibutuhkan, apa yang menjadi penting adalah menentukan di mana dalam organisasi pelatihan itu dibutuhkan. Pengetahuan keterampilan, kemampuan spesifik, dan karakteristik apa yang harus diajarkan. Lalu menurut PKP 2A, tujuan diklat berdasarkan 3 tahap analisis kebutuhan, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kinerja atau kompetensi sumber daya manusia organisasi. Yang kedua, menentukan kebutuhan diklat tersebut secara tepat. Dan yang terakhir yaitu ada menentukan jenis diklat yang dapat memenuhi kebutuhan diklat. Lembaga Administrasi Negara tahun 2003.210 menyebutkan manfaat analisis kebutuhan pelatihan antara lain. 1. Program diklat yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi, jabatan, maupun individu setiap pegawai. Kedua, menjaga dan meningkatkan motivasi peserta dalam mengikuti pelatihan. 3. Efisiensi biaya organisasi, karena pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, memahami penyebab timbul masalah dalam organisasi. Dan lanjut ke tahapan analisis kebutuhan diklat. Tes David, Nicholas, dan Fisher-Fried pada tahun 1987 membagi DNA dalam 5 proses penting, yaitu tahap 1, persetujuan dan kesiapan manajemen dalam melakukan analisis kebutuhan. Tahap 2, membaca lingkungan kerja organisasi. Yang ketiga, memfokuskan pada kesenjangan dan kebutuhan diklat. Tahapan 4, merencanakan untuk pelaksanaan diklat. Tahapan 5, pelaporan manajemen. Dan materi yang terakhir yaitu pendekatan dalam analisis kebutuhan diklat. Lembaga Administrasi Negara tahun 2003 membagi pendekatan yang dilakukan dengan A. Meninjau dari orang yang melakukan. B. Atas dasar analisis data sekunder. C. Fokus grup dan nominatif grup. D. Ada analisis littering dengan teori diff. Dan yang terakhir, diskrepansi kompetensi. Sekian dari pembahasan saya. Maaf jika ada salah-salah kata, maupun disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan sekian dan terima kasih.